Wafat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Musailamah al-Kadzab mengaku diri dia nabi. Dia sebarkan kepada pengikut-pengikut dia di jazirah Arab itu. Apa kata Musailamah? Khamar tidak haram, riba tidak haram, judi tidak haram, puasa dilakukan di malam hari, tidak di siang hari, zakat tidak wajib. Sehingga dibalik sama Musailamah al-Kadzab. Ketika Musailamah al-Kadzab mengaku menjadi nabi, Musailamah al-Kadzab membuat satu fitnah. Fitnah tersebut adalah membuat satu tandingan yang lebih baik daripada Al-Quran. Dia ingin buat satu Al-Quran dengan isi yang spektakuler menurut dia, tapi ternyata itu jadi bahan lelucon oleh para pengikutnya. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pada malam hari ini izinkan kami ingin menyampaikan tentang persoalan aliran yang muncul di tengah umat pasca wafatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Nabi pernah bilang dalam hadis dia, iftaraqa ummati ala 73. Kata Nabi, kelak umatku ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Yahudi 71, Nasrani 72, Muslim atau Islam 73. Di dalam Islam dari 73 golongan itu yang selamat cuma satu, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi golongan yang selamat daripada 73 tadi cuma satu, yang lainnya di dalam neraka, yang lainnya dimasukkan ke dalam neraka. Pada masa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup atau menjelang wafatnya baginda Nabi, ada muncul di tengah umat manusia yang disebut dengan nabi palsu. Nabi apa Bapak Ibu? Nabi palsu. Nabi palsu yang muncul pada masa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setidaknya ada 3. Ada 3 nabi palsu yang muncul pada Nabi. Sebenarnya kalau dilihat ada 7, tapi ada 3 nabi palsu. Yang ketiga nabi palsu ini lahir dari kelompok atau muncul daripada agama Islam. Dan ini penting bahwa memang nabi palsu ini menjadi fitnah pada masa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai wafat dia dan naiklah Abu Bakar Siddiq. Kita lihat Bapak Ibu, nabi palsu ini pasca wafatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka menyebarkan ajaran yang mereka anggap itu adalah wahyu dan perintah dari Allah. Ajaran yang dibawa adalah ajaran yang diambil daripada Islam, yang dibelokkan daripada Islam. Saya ulangi sekali lagi. Ajaran yang diambil daripada Islam tapi yang ditentang daripada Islam. Ada namanya Musailamah al-Kadzab. Dia Islam. Pasca setahun keislaman dia, karena dia ni ahli di bidang syair, maka dia merasa apa yang dia miliki, kehebatan yang dia miliki dari bahasa Arab tadi,
sudah menjadi satu hal yang membuat dia dihormati dan dihargai oleh manusia pada masanya, sehingga keahlian syair yang dia miliki membuat dia mengaku diri dia menjadi nabi pasca 1 tahun dia berislam. Apa yang dilakukan ketika dalam Islam mengajarkan puasa di siang hari, Islam mengajarkan berzakat, Islam mengharamkan khamar, Islam mengharamkan riba. Setidaknya 4 poin penting. Maka kemudian Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, wafat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Musailamah al-Kadzab mengaku diri dia nabi. Dia sebarkan kepada pengikut-pengikut dia di jazirah Arab itu. Apa kata Musailamah? Khamar tidak haram, riba tidak haram, judi tidak haram, puasa dilakukan di malam hari, tidak di siang hari, zakat tidak wajib. Sehingga dibalik sama Musailamah al-Kadzab. Nah, ketika Musailamah al-Kadzab mengaku menjadi nabi, Musailamah al-Kadzab membuat satu fitnah. Fitnah tersebut adalah membuat satu tandingan yang lebih baik daripada Al-Quran. Dia ingin buat satu Al-Quran dengan isi yang spektakuler menurut dia, tapi ternyata itu jadi bahan lelucon oleh para pengikutnya. Sehingga dengan keahlian Musailamah al-Kadzab, apa kata Musailamah? Al-Quran bukan satu-satunya yang terbaik bagi kita, dan kita punya tandingan yang lebih baik daripada Al-Quran. Kata Allah dalam Al-Quran, fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum in kuntum sadiqin. Kalau memang benar kalian benar, kata Allah, datangkan satu ayat yang bisa menandingi Al-Quran. Maka oleh Musailamah al-Kadzab datang satu surat yang menandingi surat Al-Quran itu, yang terdapat di dalam Al-Quran. Surat tersebut yang dinamakan dengan Al-Fil. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatas syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Itu surat Quraisy. Musailamah al-Kadzab tak buat tandingan tentang itu, tapi yang dibuat oleh Musailamah al-Kadzab tandingan surat gajah, yang ketika Allah perintahkan burung-burung untuk membawa api yang kemudian menghancurkan gajah-gajah tersebut dan pasukan Habasyah, berisikan tentang sejarah penaklukan kota Mekah, lebih tepatnya Ka'bah. Apa kata Musailamah al-Kadzab? Dia buat tandingan ayat gajah Al-Fil tadi. Apa tandingannya? Tandingannya adalah Al-Fil anfuhu tawil jismuhu kabir. Apa kata Musailamah? Kalau di Al-Quran ada ayat gajah, kita juga bisa buat ayat gajah. Kemudian dibuat deh. Gajah hidungnya besar, panjang, badannya besar, kata dia. Kemudian ada surat yang lain namanya Difda, kata melompat-lompat, kata dia. Sehingga oleh para pengikut Musailamah al-Kadzab masih ada tersisa di antara mereka yang akal dia sehat. Maka oleh Musailamah, oleh para pengikut Musailamah, tentang surat Fil, Al-Fil dan Difda tadi menjadi leluconan oleh para pengikutnya, diketawai. Musailamah al-Kadzab
menikah dengan seorang perempuan yang juga mengaku sebagai nabi palsu. Jadi nabi palsu ini pada masa itu ada 3, dan ketiga-tiganya ini, satu di antaranya ada perempuan. Perempuan ini kemudian menikah dengan Musailamah Al-Kadzdzab. Menikah dengan siapa? Musailamah Al-Kadzdzab. Jadi ketika Musailamah Al-Kadzdzab menjadikan perempuan tersebut istri dia, maka perempuan tersebut dia dari Islam, Muslim dia keluar daripada Islam, dia ikut agamanya Musailamah Al-Kadzdzab atau mengakui Musailamah Al-Kadzdzab. Mereka tetap Islam tapi mengakui Musailamah Al-Kadzdzab sebagai nabi atau tandingan Nabi Muhammad SAW. Siapa nama dia? Nama dia Sajah binti Al-Haris At-Taghlabiyah. Jadi Sajah ini menikah dengan Musailamah Al-Kadzdzab. Terjadilah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, perang antara Abu Bakar dengan Musailamah Al-Kadzdzab. Nah, perang ini diabadikan oleh Nabi dalam hadisnya tentang sejarah penumpasan nabi-nabi palsu. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pada masa Nabi saja, pada masa Nabi, aliran sesat yang Nabi masih hidup, memang di akhir hayat dia, itu masih ada orang-orang yang berani mengaku diri dia Nabi. Apatah lagi yang Nabi sekarang sudah tak ada, maka akan muncul golongan-golongan, aliran-aliran yang banyak yang menyesatkan. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pasca wafatnya baginda Nabi, memang ketika Umar bin Al-Khattab meninggal, dalam hadis dia, dalam hadis Nabi dikatakan meninggalnya Umar bin Khattab akan keluar, akan terbuka keran-keran fitnah itu. Maka fitnah-fitnah di muka bumi ini akan lahir dan mengalir begitu saja. Satu di antara fitnah tersebut adalah fitnah syubhat. Apa fitnah syubhat itu? Fitnah bid'ah. Apa fitnah bid'ah tersebut? Munculnya di tengah umat muslim dan manusia aliran-aliran sesat. Maka Bapak Ibu, malam hari ini satu di antaranya aliran sesat tersebut adalah yang disebut dengan Syiah. Apa namanya Bapak Ibu? Syiah. Kita rujuk. Nabi sudah meninggal, diperangi oleh Abu Bakar Musailamah Al-Kadzdzab. Nama perangnya Perang Yamamah. Setelah meninggal Musailamah Al-Kadzdzab, Sajah binti Haris masuk lagi ke dalam Islam dan tobat. Ada satu lagi namanya Tulaiha. 3 kali mengikuti perperangan yang diperangi terus oleh Khalid bin Walid. Akhirnya dia taubat dan masuk Islam, dan dia juga ikut berperang di akhir hayatnya ketika penaklukan Romawi. Jadi panjang cerita. Singkat cerita, Abu Bakar ketika perang yang disebut dengan perang Yarmuk, di tengah perang Yarmuk ini Abu Bakar meninggal dunia. Dalam Abu Bakar meninggal dunia, Umar bin Khattab diangkat naik menjadi seorang pemimpin. Ketika Umar bin Khattab naik, disinilah perang Yarmuk terjadi, sekaligus pintu pembuka untuk menguasai Syam, Baitul Maqdis, Yerusalem, Palestina. Ini gerbang pertama untuk penaklukan Baitul Maqdis, Syam, Palestina, Yerusalem. Singkat cerita, ketika Umar bin Khattab menjadi seorang yang handal dalam memimpin, maka ada orang-orang yang berkhianat kepada Islam sehingga membunuh Umar bin Khattab. Di sini Bapak Ibu, Umar bin Khattab terbunuh. Disinilah kemudian fitnah itu mengalir.
6 tahun kepemimpinan Utsman ibn Affan, rakyat mencintai Utsman ibn Affan. 6 tahun di akhir kepemimpinan Utsman ibn Affan, rakyat sudah mulai tidak percaya dengan Utsman, termasuk adanya provokasi di kalangan umat muslim dari kelompok-kelompok yang mengaku pengikut Ali bin Abi Thalib yang berada di Mesir. Nanti ada satu para pemberontak di antara mereka yang disebut sebagai Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah ini provokasi handal pada masanya, provokator handal pada masanya, yang kelak melakukan provokasi terhadap orang-orang yang ada di Mesir untuk memberontak kepada kepemimpinan Utsman ibn Affan. Dari sini Bapak Ibu awal mula cerita perang muslim terjadi sesama muslim. Fitnah, syubhat dan bid'ah terjadi di kalangan umat muslim. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ketika Utsman bin Affan meninggal, diambil alih oleh Ali bin Abi Thalib melalui musyawarah para sahabat yang dihadiri oleh para sahabat kecuali Muawiyah dan Aisyah. Terjadi perang di antara Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah, nama perangnya perang Jamal, dan terjadi perang antara Ali dengan Muawiyah, namanya perang Siffin. Yang kelak dari perang Siffin ini Bapak Ibu, selesai daripada perang Siffin, balik Ali ke Kufah. Disinilah yang disebut dengan lahirnya satu kelompok yang disebut dengan Khawarij yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib, dan muncul satu kelompok lagi yang mengakui mencintai Ali bin Abi Thalib, lebih tepatnya Ahlul Bait, yang deklarasinya terjadi pada masa daulah atau dinasti Abbasiyah yang disebut dengan kelompok Syiah. Sampai sini paham Bapak Ibu? Ini sejarah nih Bapak Ibu.